Selamat datang di pembelajaran interaktif. Kali ini kita akan membahas materi tentang jaringan tumbuhan. Apakah sudah siap? Mari kita mulai dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Kemudian lanjut kepada materi. Materi yang pertama adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kemudian organ tumbuhan, dan juga penerapannya struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Pembahasan yang pertama mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem, ciri-cirinya adalah tersusun atas sel-sel muda dan bersifat aktif membelah. Dinding sel tipis, banyak protoplasma, bentuk dan ukurannya sama dan juga rongga selnya kecil. Sedangkan jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berhenti membelah, ciri-cirinya adalah tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, kemudian ukurannya relatif besar dibandingkan dengan sel meristem, vakuolat besar, dinding sel mengalami penebalan, dan juga terdapat ruang antar sel. Kadang-kadang selnya juga sudah mati. Kemudian selanjutnya adalah jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi. Antara lain yang pertama adalah jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang menutupi permukaan pada tumbuhan. Ciri-cirinya adalah selnya berbentuk balok, tipis, rapat, serta tidak memiliki ruang antar sel. Berfungsi sebagai pelindung dilapisi kutikula. Sebagian epidermis ada yang bermodifikasi menjadi sisik atau bulu, biasanya tidak memiliki klorofil. Selanjutnya ada jaringan pengisi atau parenkim. Parenkim terletak di sebelah dalam jaringan epidermis. Tersusun atas sel-sel yang bersegi banyak, terdapat ruang antar sel. Jaringan parenkim memiliki fungsi sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Contoh jaringan parenkim penghasil makanan adalah parenkim daun, yakni jaringan palisade. Parenkim sebagai penyimpan cadangan, misalnya jaringan korteks pada batang. Selanjutnya ada jaringan penyokong, terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu tersusun atas sel-sel hidup, mengalami penebalan selulosa pada sudut dinding selnya dan terdapat pada organ tumbuhan yang masih muda. Sedangkan pada sklerenkim ini tersusun atas sel-sel yang telah mati, kemudian mengalami penebalan lignin pada seluruh dinding selnya dan terdapat pada organ tumbuhan yang sudah tua. Yang terakhir ada jaringan pengangkut, terdiri atas silem atau pembuluh kayu dan flum atau pembuluh tapis. Silem ini umumnya terdiri atas sel-sel yang mati. Silem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Silem ini terdiri dari trakeid, yakni sekat-sekat antar selnya itu berpori. Kemudian ada trakea, yakni sekat-sekat antar sel yang bersilang. Sedangkan untuk flum itu tersusun atas sel-sel yang masih hidup. Flum berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh jaringan. Kemudian tersusun dari sel-sel yang panjang, ujung-ujungnya tersebut bergandengan membentuk suatu pembuluh. Jaringan flum diiringi oleh sel-sel penggiring. Yaitu mengenai organ tumbuhan bagian akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan posisi tumbuhan dengan menghujam dalam tanah. Selain itu, akar juga memiliki peran penting dalam menyerap air, mineral, dan oksigen. Akar terbagi menjadi dua macam, yaitu akar dikotil dan akar monokotil.
Akar dikotil maupun monokotil dari luar ke dalam tersusun atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, flum, xilem, rambut akar, dan stele atau silinder pusat. Nah, jika diperhatikan pada gambar, yaitu pada akar dikotil, silemnya tersusun seperti bintang di pusat silinder, sedangkan flum mengisi ruang di antara lengan-lengan bintang tersebut. Sedangkan pada monokotil, jaringan pembuluhnya tersusun melingkar dengan posisi berselang-seling antara silem dan flum. Sehingga cara yang paling mudah untuk membedakan antara jaringan akar dikotil dan monokotil adalah dilihat dari susunan silem dan flumnya di dalam silinder pusat. Kemudian bagian akar yang pertama ada epidermis. Epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Kemudian korteks. Korteks memiliki dinding selnya tipis, mempunyai banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga ada endodermis, yaitu memiliki satu lapis sel, tersusun rapat dan mengalami penebalan atau pita Kaspari yang menyebabkan dinding sel endodermis tidak dapat tembus di air dan hara lainnya. Yang keempat yaitu ada silinder pusat, memiliki cirinya yaitu terdapat silem dan flum. Pada akar dikotil, silem berbentuk bintang dan berada di pusat akar, sedangkan pada akar monokotil letak silem dan flum berselang-seling membentuk lingkaran. Organ tumbuhan yang selanjutnya yaitu ada batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang umumnya berada di atas tanah, serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Struktur batang tumbuhan terdiri atas epidermis, korteks, endodermis. Lapisan endodermis batang tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada silinder pusat. Nah, dapat dilihat pada gambar, yaitu gambar kanan adalah gambar batang monokotil, kemudian yang sebelah kiri itu gambar dikotil. Pada batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Nah, sedangkan pada batang tumbuhan dikotil itu ruas-ruas batangnya tidak terlihat jelas. Selanjutnya ada organ tumbuhan dari bagian daun. Daun ini terdiri atas epidermis. Nah, epidermis ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu berfungsi sebagai mencegah masuknya kuman, bakteri, jamur, parasit atau zat berbahaya masuk ke dalam tubuh tumbuhan itu tersebut. Dalam artian, fungsi umum epidermis ini melindungi tubuh tumbuhan tersebut. Selanjutnya, yang kedua terdiri atas mesofil. Mesofil ini terdiri atas jaringan palisade yang terbanyak klorofil sebagai tempat fotosintesis, jaringan spons yang menyimpan hasil fotosintesis sementara, dan terdiri atas berkas pengangkut. Berkas pengangkut ini ada silem dan flum. Selanjutnya ada penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Contohnya ada panel surya. Teknologi pembangkit listrik tenaga surya dibuat dengan meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Penerapan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi yang kedua ada susunan batu rumah meniru jaringan batang. Tembok rumah ini diberi agar kokoh yang diisikan oleh besi. Hal ini merupakan pengaplikasian dari kambium pada pohon. Contoh yang ketiga yaitu struktur akar yang kokoh dan dapat menunjang tumbuhan pada daerah laut. Hal ini bisa dipakai sebagai dasar pengembangan pembangunan pondasi pada tumbuhan, pondasi dalam pembuatan jembatan dan lainnya. Setelah pemaparan materi sebelumnya, siswa dapat melakukan praktikum virtual lab ini mengenai materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada tampilan awal,
siswa dapat mengklik tombol masuk untuk memulai kegiatan praktikum melalui virtual. Setelah siswa mengklik tombol masuk, siswa diwajibkan untuk mengisi identitas diri seperti nama, sekolah, dan kelas. Setelah siswa sudah mengisi identitas diri, siswa dapat mengklik tombol login untuk memasuki beberapa menu pada virtual lab ini. Di sini terdapat 4 menu. Yang pertama ada menu pretest, kedua menu materi, ketiga menu praktikum, dan keempat menu post-test. Sebelum melakukan praktikum, siswa diwajibkan untuk mengikuti pretest. Siswa dapat mengklik tombol pretest untuk memulai pretest. Nanti pada halaman ini siswa diarahkan ke Google Form untuk mengisi pretest, yang dimana pretest ini berisi 5 soal isian. Setelah siswa mengisi pretest, siswa dapat melihat berbagai materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita lanjut ke menu praktikum. Pada menu praktikum ini terdapat panduan praktikum dan mulai praktikum. Sebelum memulai praktikum, siswa dapat membaca terlebih dahulu mengenai panduan-panduan praktikum pada virtual. Setelah siswa membaca panduan praktikum ini, siswa dapat memulai praktikum. Sebelum mulai praktikum, di sini terdapat kolom ajukan pertanyaan jika ada siswa yang ingin bertanya mengenai materi pada praktikum virtual ini. Setelah sudah mengajukan pertanyaan, siswa dapat mengisi beberapa kuis sebelum memulai praktikum. Setelah siswa mengisi kuis tersebut, siswa barulah dapat memulai praktikum. Sebelum praktikum, siswa diharapkan untuk mengklik alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu di samping alat dan bahan terdapat kolom prosedur kerja. Siswa dapat melihat prosedur kerja pada bahan pertama, yaitu Roydiscaler. Setelah selesai mengamati prosedur kerja, siswa dapat mengklik tombol amati untuk melihat hasil gambar pada sayatan Roydiscaler perbesaran 40x10. Lalu siswa dapat mengklik tombol next untuk mengamati bahan yang kedua. Pada bahan kedua ini menggunakan akar bayam. Lalu siswa dapat mengklik tombol amati seperti pada bahan yang pertama untuk melihat hasil gambar pada sayatan akar bayam perbesaran 40x10. Lalu klik next lagi untuk bahan yang ketiga, yaitu batang bayam. Lalu klik amati untuk melihat hasil gambar pada sayatan batang bayam perbesaran 40x10. Lalu klik next lagi untuk bahan yang terakhir, yaitu kentang. Siswa dapat mengklik amati lagi untuk melihat hasil sayatan kentang perbesaran 40x10. Lalu siswa klik tombol next untuk menganalisis terdapat jaringan apa saja bahan-bahan yang telah diamati. Siswa dapat mengklik di sini untuk menganalisis. Yang pertama ada bahan Roydiscaler, itu terdapat jaringan epidermis, di mana jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Lalu klik next
Pada bahan akar bayam dan batang bayam terdapat jaringan pengangkut atau vaskuler yang berfungsi untuk mengatur air dan zat hara tanah serta zat asimilasi. Lalu klik next. Untuk bahan kentang yang terdapat sel parenkim yang berasal dari jaringan dasar dan butiran amilum yang berfungsi pada pembuatan zat makanan, menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, menyimpan udara, dan jaringan regenerasi. Lalu siswa dapat mengklik tombol next untuk mengisi post-test. Di sini siswa diwajibkan untuk mengisi soal-soal post-test, di mana soal post-test ini terdiri dari 5 soal isian yang tidak jauh berbeda dari soal-soal pretest sebelumnya. Setelah siswa mengisi soal post-test, siswa dapat mengunduh format laporan. Format laporan ini terdiri dari nama preparat, gambar, dan keterangan, di mana gambar ini siswa harus menggambar hasil pengamatan yang telah didapat tadi, dan siswa dapat mengklik tombol next untuk mengakhiri kegiatan praktikum virtual ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.